Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudara, berikut ini adalah beberapa kisah yang mengandung pelajaran sangat dalam dari sebuah perjalanan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai hamba-Nya melakukan apa yang harus kita lakukan dan menjauhi yang memang dilarang olehnya. Tapi kadang banyak yang tidak menyadari bahwa seseorang itu melakukan sesuatu yang dia anggap biasa, padahal di sisi Allah sesuatu itu harus kita jauhi. Inilah beberapa kisah. Kisah yang pertama, sebuah travel umroh membawa 50 jamaah. Dalam sebuah tur menelusuri dan menapak tilas kota perjuangan Rasulullah SAW, sampailah di suatu tempat yang masyhur yaitu Jabal Rahmah. Semua tahu bahwa Jabal Rahmah ini diyakini sebagai tempat bertemunya Bapak Adam dan Ibu Hawa setelah turun dari Jannah. Dalam kunjungan ke Jabal Rahmah ini, ada 3 orang yang tidak berangkat dan tetap berada di dalam bus. Dalam bus itu terdapat toilet yang sangat kecil. Saat yang lain menuju Jabal Rahmah, ada salah satu jamaah kita, sebut namanya Uje begitu. Dia pipis di toilet itu. Mesin mobil masih dihidupkan, sehingga keran air masih bisa digunakan. Setelah Uje keluar, tanpa diketahui Uje, salah satu jamaah lagi bernama Pele juga melakukan pipis di toilet bus itu. Namun apesnya saat Pele sedang pipis, tanpa diketahui oleh Pele itu, pintu toilet bus itu ditutup dari luar oleh sang sopir dan dia mematikan mesin mobil bus itu. Sampai akhirnya Uje mendengar suara dan ketukan keras dari dalam toilet, memanggil dan minta dibukakan pintu karena kebayang tempat itu sangat kecil, pengap, panas, dan air pun tidak keluar dari keran itu. Sontak begitu menyadari ada orang di toilet, Uje langsung menjumpai sopir bus yang berasal dari Mesir, dan dengan sedikit berbahasa Arab Uje meminta untuk dibukakan pintu toilet itu. Alih-alih diberikan kuncinya, malah sopir itu marah-marah dan memaki sambil mengatakan yang maksudnya jangan digunakan kalau mesin mobil itu mati. Akhirnya karena tidak dikasih kuncinya, Uje inisiatif membuka gembok dengan meminjam peniti dari seorang jamaah perempuan yang juga tidak pergi ke Jabal Rahmah. Peniti ternyata ada dan dicoba untuk membuka gembok toilet itu, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya Uje mendatangi sopir lagi sambil berkata, "Tolong buka pintu toilet, karena di sana ada orang di dalamnya." Akhirnya sopir itu langsung berdiri dengan terlihat sangat marahnya dan menuju toilet. Dan sampai di toilet itu langsung pintu itu dipukul sekeras-kerasnya sampai Pele kaget luar biasa di dalamnya. Begitu sudah dibuka oleh sang sopir, dia masih ngomel-ngomel di depan Pele dan Pele hanya bisa menunduk. Setelah keluar, Uje nanya kondisi Pele, karena memang Pele terlihat sangat pucat dan merah. Pele hanya mengucapkan astagfirullahalazim, saya mohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan saya. Uje bertanya, memang kenapa? Pele menjawab, saya di kantor pernah mengunci sebuah ruang yang saya tidak tahu ternyata di ruang itu masih ada orangnya. Mungkin Allah mau membalas perbuatan saya. Saudara-saudara, ini bukan sebuah kesengajaan, tapi ini terjadi. Allah sekali lagi ingin menegaskan perbuatan kita itu akan ada balasannya. Yang baik berbuah baik, yang buruk juga begitu.
Karena itu kalau kita melakukan kesalahan sengaja atau tidak, ikutilah dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua, masih dalam travel yang sama, jamaah umroh yang membawa pasangan dalam sebuah kesempatan ingin melaksanakan tawaf. Sang suami, kita sebut namanya Angga begitu, dalam kondisi sakit dan flu berat, sehingga mereka memutuskan berbeda tempat putaran tawafnya. Sang istri tawaf di pelataran Ka'bah langsung, dan suaminya Angga tawafnya di pelataran lantai 2, mencari tempat yang tidak sepadat di bawah. Nah, sebelum mereka tawaf, mereka berjanjian nanti ketemuannya di Gate King Abdul Aziz setelah tawaf selesai. Singkat cerita, mereka berdua sudah menyelesaikan tawaf dan janjian ketemu di tempat yang mereka sudah sepakati itu. Tapi anehnya, Angga tidak melihat istrinya, dan begitu juga istrinya Angga tidak melihatnya. Mereka teleponan dengan mengatakan, saya sudah berada di tempat yang kita sepakati, tapi masing-masing sekali lagi sama sekali tidak bisa melihat. Mereka saling berdalih, jangan-jangan kamu salah tempat ketemunya kali. Sampai disebut Gate King Abdul Aziz, dan mereka saling membenarkan bahwa mereka sudah di situ, tapi sama-sama tidak bisa melihat. Sampai akhirnya mereka beristighfar, memohon ampun dan petunjuk kepada Allah. Dan sejenak setelah itu mereka terkaget luar biasa, karena mereka bisa melihat di jarak yang kurang lebih 10 meter itu. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata dalam pengakuannya, Angga sempat terpesona dengan keindahan paras cantik wanita Arab yang sempat dilihat. Mungkin sempat bergumam dalam hatinya, padahal di sampingnya ada istri yang halal bersamanya. Allah menegur, padahal Angga hanya melihatnya, tidak lebih dari itu. Maka saudara-saudara, bagaimana dengan perbuatan yang lain yang lebih jelas maksiatnya? Nauzubillah. Nah, kemudian kisah yang ketiga, ini dialami oleh Uje. Masih jamaah di travel yang sama. Dalam kesempatan tawaf sunnah di pagi hari, berangkatlah Uje menuju Ka'bah dari jam 2.30. Setelah tawaf, kemudian dia lanjutkan dengan ibadah lainnya, sholat, membaca Quran, sambil menunggu waktu subuh. Saat azan dikumandangkan, karena cuaca cukup dingin, Uje menjadikan sorban yang dibawa sebagai alas pengganti sejadah. Sambil mendengarkan azan, Uje bergumam dalam hati, alhamdulillah, sorban ini menyentuh lantai Ka'bah yang jutaan orang ingin kesini namun tidak semuanya bisa. Semoga membawa aura-aura berkah pada sorban ini. Saudara-saudara, tahukah apa yang terjadi setelah Uje mengucapkan itu? Dalam hatinya tiba-tiba cop, tahi burung jatuh berada di depan persis pandangan Uje yang mengenai sorban itu. Uje langsung kaget dan langsung tersadar bahwa pasti ada yang salah dalam gumaman di dalam hatinya itu. Allah lagi-lagi mau mengajarkan Uje, jangan kotori tauhid itu dengan hal apapun. Tidak ada kekuatan apapun dalam apapun kecuali itu Allah yang izinkan. Orang banyak yang tauhidnya bergeser gara-gara banyak bergantung pada benda dan orang. Orang banyak yang sombong ketika mengaku hebat dan bisa sesuatu dengan menisbatkan itu kepada dirinya, tapi dia tidak menyadari bahwa ada Allah di balik itu. Hadirkan Allah dalam segala ikhtiar dan gantungkan hanya kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.